Yogyakarta benar-benar istimewa. Yogyakarta ibu kota seni rupa karena tidak pernah mati dari kegiatan pameran. Pameran seni rupa yang bertajuk Hidup Satu diselenggarakan oleh 5 orang perupa: Ahmad Sobirin, Basrisal Albara, Nugroho, Purwanto, dan Robert Nasrullah. Dibuka oleh Dr. Oe Hong Jin dan ditulis oleh Dr. Mike Susanto, SSNMA, di sebuah parak seni yang berada di pedesaan Budeh, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, dengan MC Kocak, Ampun Sutresno, dan Yakub Farame membuat suasana hidup satu menjadi hidup. Akan berlangsung dari 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Mei 2021. Inilah Hidup Satu. Menjalankan sebuah kegiatan. Betul, pinjam topinya biar kayak MC beneran. Apa Ya. mau kena. Dan Albara mengambil tema pameran seni rupa hidup Pinjam satu. topi. Maaf ya Mas ya. Nama nanti kenalan nanti belakangan. Ya nanti topinya Dibalik- kalau dibalik diadakan ya. juga boleh. Biar kayak anak hip hop. Ya. Pameran hidup satu, seni rupa hidup satu. Memang Albara benar, kehidupan itu cuma sekali, kan? Benar, itu yang dimaksud ya. Nah, Iya. kehidupan itu tidak ada 2 kali, jadi kehidupan itu jangan kamu sia-siakan, nikmatilah hidup itu walaupun Betul. dalam keadaan apapun. Betul. Ya. Saya sepakat dengan itu. Walaupun ini direktur para galeri. Paraan galeri. Para galeri ini. Harusnya juga Ini direkturnya memang kentir ya Pak. ya Kentir ini. seharusnya paraan itu harus ngundang kolektor Pak Chongyen. Iya. Karena Oh iya Pak Kris. Kalau Tommy Yang muda-muda. Oh. Chris asli Paraan. Oh iya. Para itu banyak kolektor. Jadi Sebenarnya saya nggak suka masker, lebih suka kayak punya Pak Dokter. Ini. Karena itu tidak menghilangkan identitas. Iya. Ini. Saya sebenarnya bawa, saya itu selalu bawa mana. Jadi sepotong sejarah sekolah Rispul ini dulu di SMSR sama Sama-sama mana? Padang. Ada 3. SMSR Padang ya. Nah, Karena harus dijelaskan. Dulu waktu zaman harus saya- dijelaskan. Dijelaskan. Bung Rispul ini dari Sumatera Barat jurusan Kria, waktu itu sekitar tahun angkatan 82 Bung Rispul ya. Oh 83. Jadi Sudah senior. Iya. waktu itu saya termasuk satu kelas apa saya jadi lupa. Ya. Lukis saya juga dulu pelukis loh, jangan main-main loh ya. Angkatan 86. 86 isi tapi SMSR-nya. Oh, SMSR. Nah, waktu itu pindah di Jogja kelas 2 gitu. Jadi saya masih ingat waktu Rispul ini nilainya tuh tinggi sekali di bagian nilai membentuk. Nilai membentuk itu dia jago bikin-bikin dari lempung itu. Wah, ini Bang Rispul ini waktu kelas 1 loh. Itu sudah guru-guru mengasih nilai bagus. Ya, saya lihat dari beliau cara memakai sendal, beliau sudah cerdas dalam berkarya. Selamat buat Bung Rispul, kita bertemu lagi sebagai ngajar Bung Rispul. Ya, dari cara duduknya beliau sudah kelihatan pendidik. Ya, sudah Ya. sangat berwibawa, Berwibawa. dan sangat guru sekali. Santun. Ya. Santun. Panitia konsumsi jangan undangan ini disuruh ke sana dibagikan dong. Tolong dikasih soto, minuman, itu sopan kok. Wah ini parah nggak bener ini. Dibagikan, kabut ini loh. Agar ya besok dipecat karyawannya kayak gitu. Kita harus kejam. Tolong panitia teman-teman, ini para tamu undangan dibagikan soto, minuman. Apa? MC-nya
AU. Jadi kalau nanti teman-teman makan soto, Ya. suasananya tuh rasa di Kadipiro. Wah. Enak sekali. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti di apa, Bang Ampun? Jawab, seniman lukis apa pematung? Saya mau kenalan. Ya, maju. Nanti dipanggil satu-satu. Pak Mika sabar, Pak Dokter. Sabar. Ini dokter. Dokter tuh lebih tinggi dari dokter. Lebih tinggi. Iya, Dia dokter. lebih tinggi dari saya. Oh iya. Karena kalau berdiri juga tubuhnya lebih tinggi. Sini. Tapi putihnya sama. Putih dia. Rambutnya, Pak. Loh, ini orang dicat loh. Oh iya. Oh, semiran Pak ini. Iya, Pak Mike juga selamat karena juga Pak Mike sering dipakai di negara loh. Itu yang di Jakarta di apa Pak Mike untuk koleksi-koleksi negara itu. Pak Mike yang nulis loh itu. Iya, Ya. koleksi. Koleksimu karyamu pernah ditulis Pak Mike enggak? Ditulis sekali di Jogja Gallery waktu. Iya, tapi saya lihat Cuma dua- pameran yang dimasukkan box itu loh. dua- Aku main bisa masuk box. Pas luweh. Gini. Oh, halo Ahmad Sumirin. Itu. Ya, main HP itu yang kacamata. Kalau saya hafal, kamu saya tes. Apa soalnya pelanggar pikiran Ya, siapa namanya? Ayo, cepet. Sik, gampang aku mau jadi kopi jenengmu. Ora ngerti. Dia ngerti cuma Yakobus. Makanya tanya saya, nanti saya tanya dia gitu loh. Tolong diwawancara. Oh, wartawan ya? Oh, dari wartawan. Ternyata kita diintip-intip jurnalis. Masih gacor ya, Pak? Saya juga. Wah, tepuk tangan. Masih. Oh, walaupun katarak tapi untuk itu masih. Tepuk tangan untuk Abana. Buka tutup kacamata kan? Oh iya. Panggilnya enggak Mika Susanto, Mai. Mai. Bahasa Inggrisnya Mai. Mai. Sen. Aku mah iki Gini, aslinya situ Jawa apa to? Katanya mbokmu bawamu latah. Gini loh, kalau di barat, nama perempuan. Gitu. Iya. Iya. Kok perempuan Pak Dokter? Ya, apa Indonesia aja juga Mika Wijaya. Saya mau satu. Mai, ahli sound system. Alvaro sudah pesan-pesan tadi. Setengah telat, jangan lupa bawa Mai. Karena yang gratis. Ya, Betul. ini adalah Punya 17 ATM. kurang-kurang dana, cek saldo, Ya. kan sudah cek sound. Apa, Pak? Kalau cek saldo nanti ya. Betul. Kos. Ya, Yang jangkrik. ini kita kenalkan Bung Oh Apot kenal tadi, kan? dia Nanti ini tiba-tiba karena ngomong. sepi menyanyi beliau juga ngejab MC. Tolong make panitia make. Ini Pak Dokter nyanyinya sepi, beliau juga inden untuk MC. Silakan. Iya, silakan. Pak Yakob duduk, tolong duduk. Ya. Apa? Enak ya kok. Ya. Tadi sudah sampai perkenalan di Resmanto. Resmanto ya, Mas Iya. Resmanto gimana? Ya, Resmanto tadi adalah Resmanto Anjungan, pelukis berat. Nah sekarang kenalkan yang satu ini. Silakan. Oh ini Mbak Ani nih. Iya, Mbak satu ini. Mbak satu ini kayaknya itu susah saya mengenal. Ayu, jangan cowok yang ayu. Bunda yang Latin, yang cowok, cewek-cewek semua. Bunda. Ya cewek semua, ya cowok sebuang aja. Ini tamu jangan sibuk ke tempat konsumsi. Walaupun saya peraih snacker Uwut. Ada cedok di tas saya. Bung Apot, Ya, itu belum kita kenalkan semua. Sigit Rajo. Sigit Rajo itu sangat hiperrealis. Iya. Jadi hiper tuh maniak ya Bung ya. Oh, Teman-teman dari mana ini Bung apa? Bung Ampun. ini pesantren al seni rupa. Oh seni rupa. Dari mana adik-adik? Kok wilanang kowe itu? Ganti cewek itu.
Albara Pak. Yang jangkrik baru datang, yang jangkrik. Itu ABG luar biasa yang jangkrik apa kabar? Ternyata pasukan Tepuk tangan untuk Uin ya. Selamat datang di Iya. Para Seni. Para seni. Semoga adik-adik bisa menimba pengalaman Iya. di sini melihat seni rupa Iya. yang sesungguhnya ya. Menimba pengalaman dan menimba kekentiran seni rupa. Ya tadi adalah isu. Nanti suatu si apa mana? Ya itulah ya Kak. Ya semacam itu. Yang penting kita adalah berdoa untuk kebaikan untuk kita semua. Gusti Allah ora sare. Ya untuk tadi ada cuma cek sound semua Pak. Silakan sambil makan Pak Dokter. Tolong yang belum kebagian dibagian ya Pantia. Ini acara memang lain dari yang lain. Saya lebih suka yang hadir itu sedikit seperti ini. Ya, nah, karena pandemi ya. Betul. Ya. Karena kalau lebih banyak saya yakin nanti ada yang kemudian bib 1. Kemudian nanti next titik-titik 1. Nah, nanti setiap pameran di Para Seni adalah 1. Ya, senior, saya mengenal waktu saya beliau di mana-mana. Saya cuma bagaimana cara bisa bertemu, bagaimana bisa berfoto, akhirnya bisa juga. Dan beliau masih tetap sehat walaupun tua, fit walaupun tuanya permanen. Ini terus sekarang yang paling tua dan Iya. paling jauh itu luar biasa loh. Wah, luar biasa karena Pak Dokter memang biasa di luar. Adminnya. Nek soal itu hubungan sama orang-orang saya. Oke, Saya paham. nanti Itu, saya memohon aja karena Oh, saya iya, dipesannya Albara. Bu tolong nanti Pak Wadi Museum biar nge-share acara Iya, iya. ini gitu loh. Nanti hubungin Pitin Nek gelem, atau Prayit. nek gelem ora, Pak. Oh, gelem. Oh, gelem, pasti. Mbak. Gelem. Albara. Oh, gelem kok. Bukan loh ini. Enggak, Albara nanti telepon. Mika pun akan memposting. Bung Ampun itu pamerannya cukup lama dari tanggal berapa? 16 Maret, Maret. sampai 16 Mei. Oh, 2 bulan ya? Ya Bung Albara, 2 bulan apa 1 bulan? Oh, 2 bulan, jadi cukup lama. 1 ya. bulan. Oh, 1 bulan. Gue itu yo kentir. Oh iya, iya saya. 1 bulan Pak Yakob. Ya, 1 bulan, 1 bulan. Ya. Jadi acara ini semua nanti akan dibiayai oleh Yakob. Aku diam bisa. Oke. Ngerti lah. Dan acara pertama sambutan para seni akan diwakili oleh Lutfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ayo Lutfi, gue gelem ra gelem ya wis mulya. Ini adalah manajemen seni rupa kuliahnya ya. Ya, manajemen seni rupa. Mana Lutfi? Dini. Vi. Saya so-so mau ajar ngomong. Hah? Apa Bu? Gus apa Gus? Gus. Keburu aja. Ayo, Lutfi. Gak ada? Oke, gak ada akan kita lewati. Pak Lurah tak wakili wangkon apa. Mas Sofirin. Kemudian Barisa Albara. Mas Sofirin Silakan di sini Mas Sofirin biasa agak cepat selesai karena hujan Pak Dokter nanti kalau hujan biasanya agak Kalau misalnya agak keras. lambat nanti kita hujan-hujankan ya. Ya. Kemudian Nugro Purwantoha. Sorry, aku kira. Oke, terus saja. Oke terus. Ya, apa Pak Dokter? Halo? Ya. Saya sedang menghadiri pameran di Albara Para Seni. Allah agak terlambat acaranya. Iya. Mali aku. Itu sumpah. Halo. Aduh. Ya mangan, kok pasti mangan. Oh, udah lah. Coba pakai mulai esok kok. oh iya, malah bahasa Jawa aku saya ngerti. Pakai bahasa Ya. Belanda biasa. Halo, nganggo bahasa Belanda biasanya. Ya. Hah, banyak wah. Oh, doma. Ben kapok, susan luah. Robian Nasrullah. Udah hadir semua, udah lengkap senimannya? Maaf Bapak seniman, Gus. Belum ngomong Albara. Jangan, gak usah. Angin.
Ini lurah tetap akan saya cip. Siapa? Mbak Endang. Oh ya, didampingi Bunda. Albara. Didampingi Albara mau. Ini artis-artis. Hei. Dan wartawan senior Indonesia. Tepuk tangan untuk Buat artis Jedeng. Ya, jeding. Jedeng. Itu artisnya cewek-ceweknya dia mana-mana di Mana awan enggak. Oh, Ding, artis ini ngene iki kon dene no. Tanggo bedrock MC. Ini jeding asli wong nyebai kok. Diatur Pak Yako. Baris dua. Kisi. Lecang kanan. Wait, ya. Hormat kepada senior. Hormat. Ya konseptornya ya. Konseptor. Dan Pak, saya itu selalu kalau Albara dan saya kalau nggak bertabrakan waktu selalu siap bos gitu. Karena Albara itu orangnya entengan. Pak. Saya lihat dari grupnya beliau, kira mendit ini agak mendit saya cerita. Grupnya beliau yang paling entengan Albara Pak. Tepuk tangan untuk Albara Pak. Ya. Karena dia selalu bikin patung berat-berat dia ngangkat. Iya betul. Jadi biar kalau kamu suruh angkat emak minta tolong apa ya enteng. jadi kayak yin ya. Itu berapa ratus kilo tuh? Ya iya. Dia berat, dia yang enteng gitu loh, Pak. Ya. Tapi tetap untuk Albara ya. Dan tentunya bukan cuma situ karena dukungnya Bunda Endang. Ya Bunda Endang ya. Jadi gini nih penasihat konseptornya ini. Ya. Terus dia konseptornya Bu Endang lah. Muter. Jadi terus angel. Itu kan sama Pak Robert. Itu muter Ya, berdua. saya jadi yo ora percaya bojone. Wis. Iku dokternya ketolong banget dibenarkan dokternya kecil deh, iki salah. Gede ya Pak ya? Tolong dikasih cat. Spidol. Iki aja sembrono iki titel lho. Titel iki diragati omong gratis. Dokter. Nek cilik itu udah jadi sainganku. Iki dokter. Ngono lho. Sambutan dari penulis. Serius. Saya itu MC jujur, Pak. Iki kecil loh, Pak. Tak gawe gede. Apa Albara? Sementara patungmu tak dadeke tatakan. Ajaran baru kan. Agak nyanyi jeding loh. Ampun loh ya. Saya tuh cuma berharap kapan ya sing MC neng nggon acara museum neng series ora mungkin aku Pak Dokter Mbak Yeso nang nggo trotoar gaya acara kendir-kendiran ta MC ini Pak resik trotoar. Nang lokasi museum mana museum. Nama panggilnya salah lagi bahasa Inggris. Mike. Dr. Mike. Oke, jadi para hadirin yang hadir di siang hari ini tanggal 16 Maret, jangan manggil Mike. Mike tuh biasa. Kata Pak Dokter tadi Mike Wijaya cewek. Ya, cewek. Tapi mulai sekarang kalau ketemu Pak Mike, kita panggil, "Hai Pak Mike." "Hai Mike, who are you?" Nah. Oke ya, Mike ya. Ya. Halo, Dokter Mike. Sambutan kedua adalah penulis acara pameran seni rupa hidup 1, Dr. Mike Susanto. Tolong maskernya jangan dicopot, beliau positif COVID. Silakan. Seniman itu background. Rasa gaya gue. Lakuannya bukan COVID. Iya. Lakuannya selalu positif. Oh, saya sebelum ada corona saya sudah corona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Moga-moga sudah pada makan semua. Aku belum. Bun, ampun. Kamu makan dulu deh. Siap. Aku gantian ya. Ya, oke, yang lama makan deh. Kamu udah makan belum? Nunggu Pak Miko. Oh gitu ya. Oke, saya mewakili pribadi untuk Maaf ya, Bang. memberikan. Mic-nya itu dilepas dulu, Bung. Mic-nya dilepas dulu. Aku sengaja ganggu dokter. Tadi diganggu Pak Dokter pas telepon loh. Sekarang kita ganggu, ampun. Sampai ampun. Saya senang berada di sini karena kita berada di satu ruang yang saya kira ini sehat karena berada di luar ruangan. Biasanya pameran selalu indoor. Kita berada di satu ruangan yang terbuka dan kita dikenalkan oleh satu situasi yang sangat khas di sini. Tidak seperti galeri kebanyakan yang selalu mengandalkan ruang dalam atau interior. Nah, ini kan nggak ada AC, adem. Jadi itu yang pertama yang penting untuk kita syukuri, dan saya juga senang karena selama ini, selama masa pandemi terutama, kita maksudnya seni, di dunia seni selalu ditengarai oleh berbagai hal yang agak menyulitkan kita semua. Dalam hal ini kita berada di satu kebijakan pemerintah yang melarang kita untuk berkumpul selama 1 tahun terakhir kecuali dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk itu pameran ini perlu kita anggap sebagai satu perayaan, meskipun juga ada pameran-pameran lain, terutama di Jogja yang paling sering daripada di kota-kota lain ya Pak ya. Ini kita bersyukur bahwa Jogja masih bisa bergerak meskipun dengan catatan yang sangat banyak gitu ya. Pak Ampun udah? Belum. Oh belum. Langsung Serius semua. Aku tuh mau lucu gak enak karena Jangan, aku pesaing. Pak Mike yang serius. Oke, siap. Nih, ini mic-nya putih. Pak Robert, ini ada firman hujan tertunda. Setelah saya sambutan. Iya, jadi kita berada di seniman anti hujan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah pameran yang antara seniman lukis dan seniman patung bergabung jadi satu, dan masing-masing punya kekhasan. Albara karyanya ya bisa kita lihat ini yang punya Para. Ya, Albara itu pakainya tahan hujan panas. Iya, nggak pengaruh. Pengaruhnya ke harga. Baju gue lucu. Beda lucunya, Bung. Ini nyobain nih. Jadi kalau ada patung yang sekali pakai rusak itu jangan mau, Bu. Jangan mau, itu seni kontemporer banget ya. Ini kan produk kontemporer, produk baik. Yang penting dhuwur. Jadi itu, dan kita tahu bahwa masing-masing punya kekhasan, dan kalau saya jabarkan satu persatu ya, satu semester kalian kuliah semua tuh anak UIN jadi malah masuk isi nanti. Saya takut Pak Robert dimarahin. Itu sebenarnya cabang dari isi. Universitas isi negeri. Lo asli tapi lucu, cuma mau tak gak serius. Di Jakarta tuh Edwin tuh punya galeri loh. Oh ya? Edwin galeri. Oh iya. Tekstual lucunya. Pak Ampun nggak usah sambil tidur ya? Terus langsung. Oke. Nambah. Saya bertugas menulis dari ke kajian-kajian yang terkait dengan isu kontekstual COVID, kemudian karya seni dan
kaitan dengan persoalan yang kontekstual di masing-masing karya ada di tulisan saya, jadi nggak usah saya gambarkan lebih lanjut. Anda bisa membaca lebih detail di rumah masing-masing ya. Itu sekarang kita nikmati aja apa yang disajikan oleh teman-teman, dan saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Anda semua para seniman yang tetap hidup untuk menyemangati kita semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk para seniman. Mic-nya mana tadi? Ini udah ada mic Susanto di sini. Kamu tadi pegang mic taruh di mana? Mic-nya diambil. Taruh mic sembarang-sembarang. Oke. Dia naruh mic sembarang-sembarang tempat. Saya ketika Bung Mike, saya dulu panggilnya Pak Mike, ke Bung Mike mulai melucu, saya khawatir dan resah. Kamu Nanti kalau karena kalau ya. job dulunya sepi, beliau bisa nge-MC. Beliau punya lahan. Ya, dia Pak Mike tuh bahannya segudang, dia bukunya Kalau saya kerja saya bukunya terbatas. segini-segini dibaca semua. Iya. Nggak ada yang kelewat. Kalau kamu kan lihat covernya toh. Kalau saya itu katalog cuma lihat foto sama judulnya. Bung Mike, tolong jangan lucu-lucu, serius ini. Ya. Situ lucu langsung saya unfriend. Ya, kalau dia lucu-lucu terus gelar dokternya dicabut. Ya, tidak kenapa. Oke, tolong seniman tetap di sini. Ini dari tadi udah capek loh. Oh enggak, siaga. kamu punya hajat tuh capek. Oh jangan banget, mau apaan. Dan ini tadinya dipesan oleh panitia yang belum soto, langsung aja jangan wika-wiki. Kata saya gue bos itu sopan santun langsung ke sana. Ya, anak kos tuh. Soto. Ya oke, kamu tak jurus saya. Soto, oh ya kos biar. Ya, mbak, soto mbak. Mbak, soto mbak. Katanya puasa. Oke. Masih betah kan? Oke, acara yang sesungguhnya. Saya agak serius, gak ada canda, tolong jangan ketawa dan jangan dilempar. Itu pembukaan akan dibuka oleh Pak OHD. Kenapa Pak Dokter Oyong Jin? Itu banyak yang kenal Pak Dokter, Pak Oyi, Pak Ong Jin. Ong Jin sambung, kok gak ada yang memanggilnya Pak Jin? Dani. Iya. Pak Hong juga nggak ada, Pak Jin nggak ada. Saingan sama Jin Supangkan. Itu Jin. Eh, Jin tuh. situ senane yo dokter yo meleset ke yo. Mulai arep lucu sih ya. Beda istilah Jawa dan bahasa Indonesia, Bu. Kalau jin itu kan bahasa Indonesia, nek jin kan bahasa Jawa. Nah, iki Ya bener ya. betul. Ane iki mulai nyaut-nyaut isu yo mengko kedok MC. Ini ki nyaut-nyaut lho, iki nyebai kok. Kowe yo MC nang RT. Kuasa MC. Di sini. Ya jadi yang masih betah kan? Masih mau dianggap seniman lah. Sebelum sambutan Pak Wadi, ini sebenarnya masih banyak hiburan teman-teman ini dari pesantren maupun mau menyumbang hadroh, tapi tempatnya nggak mungkin. Ini hadrohnya lain, ini hadroh Pantura Jalur Selatan. Tapi Ninja kayaknya mau apa selawatan loh. Sama Ninja. kowe orang duwe huruf R ngomong Indra. Loh, kemarin habis luhur itu HP buat ngerjakan sekolah anak saya. Pak, tadi ada orang telepon, siapa? Profilnya serem, rambutnya mobal-mobal, ngomongnya nggak ada hurufnya blas, nggak ada huruf R-nya blas, nggak ada huruf R-nya blas. Oh, ini seniman kentir ya, Albara. Jadi ini yang benar saya. Ngomongnya jelas, ngomong nggak ada huruf R-nya sama sekali. Albara telepon yang terima anak saya. Ya, Albara ya.
sebelum Pak Wade, nanti ini akan ada sumbangan Wati Respati. Ini adalah petarung Jogja perempuan Indonesia juga. Saya yakin Bang, apabila era Kartini masih hidup Pak, beliau akan bangga dengan Wati Respati Pak. Iya, Wati Respati akan mendapatkan puisi. Kalau Kartono masih hidup, Ampun, Sutrisno. pasti saya akan jadikan anak angkatnya. Kartono siapa? Kartono siapa ya? Kalau itu tanggung jawab gitu. Iya, tadi apa jalan ceritanya saya? Kartono masih hidup. Oh ya, kamu anak angkat pertama yang paling didahulukan. Kartono siapa? Kartono Yudokusumo. Wah. Kartono sopo lho. Loh, beliau ternyata juga walaupun sebenarnya luar Jawa. Aku mesti ngerti bahasa Inggris ngomongnya. Nanti gampang Pak. Saya walaupun MC kampung, saya punya penerjemah Pak. Punya sertifikat. Mr. Mike. Mike. Khusus pameran perempuan, ampun itu saya minta untuk jadi MC, saya haruskan dia memakai daster karena kita pamerannya perempuan. Saya punya daster 2 baru. Dari FX itu Pak, saya oleh mulai. MC-nya 3, yang 1 perempuan, Eni, yang 2 Ampun sama Kartip, semuanya memakai daster punya saya. Itu dasternya kembar tapi warnanya yang berbeda. Setelah itu saya cuci di mesin cuci, dasternya sobek. Terus yang kemarin di SMSR itu tanggal 6 sampai tanggal 12 itu Ampun saya persilakan memakai baju bebas gitu. Tapi ini lebih sopan Pak, karena dia memakai kaos kita yang kemarin komunitas, tapi sekarang masih memakai baju batik. Kalau kemarin enggak. Saya mau ke batik karena saya tepuk tangan tuh Pak Wade. Do pengen nganggo MC aku lah. Satu lagi, kemarin dia memakai jas hujan. Jas hujan yang harganya 6 ribuan itu saya belikan 2, tapi setelah itu lama dia kepanasan dicopot. Karena memang pas itu nggak hujan. Iki batinku ki panitia wis ora ngamplopi malah mateni. Karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang berbicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyakan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela, di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki. Menjadi marah bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos, aku inginkan main bendera-bendera, smartphone di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum India. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam tertekan dan termangu. Aku ingin bicara wajar, kita bertukar kabar, duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi takbir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari yang menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam, gelombang angin menyingkapkan keluh kesah. Yang teronggak bagai sampah, kegamangan, kecurigaan, ketakutan, kelesuan. Aku tulis pamflet ini karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih ada cahaya, matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi terbit kembali, dan di dalam air lumpur kehidupan aku melihat terkaca. Dan
ternyata kita manusia. Terima kasih. Dan nanti akan tulisan ketika Pak itu pasti nggak bisa baca. Nanti akan diberikan kenang-kenangan bersama Pak Mike Susanto dari Seniman. Wah, penting loh ya. Penting. Waktu dan tempat silakan Pak Wade. Mic-nya mana? Mic-nya. Mic-nya mana mic-nya? Jangan dirubah-rubah bahasa. Ini Mike. Ini mic-nya, silakan. Ini mic-nya untuk memberikan tausiah. Tepuk tangan untuk Pak Wade. Background. Gaji gue kok situ kan tania. Ayo, situ background. Mana Pak Dokter kok ngopong? Kurang dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lancar saya. Tolong timernya dipasang. Ya, kalau enggak, ini saya akan lupa berhenti sampai esok-esok. Gitu ya. Justru kesenian itu berat, jangan sampai berhenti. Ini suasana memang suasana yang paling tepat di zaman COVID ini. Itu dimanapun COVID ini saya malah laris Pak. Itulah. Tadi saya akan bedanya sama Mr. Mike. Yes. Ya, saya DN-nya kecil, dia DN-nya besar. Yes. Tapi sebenarnya itu tidak 100% tepat. Nah, karena saya ini kan dokter. Ya. Dokter itu menurut ID, kalau dia ID. kalau membuat disertasi S3 itu titelnya D kecil R kecil atau D besar R kecil. Pakai titik enggak, Pak? Hah? Titik di belakang. Itu yang satu maksud. Kalau sudah bikin disertasi D gede R gede, ya toh? Pakai titik. Pakai titik. Tapi kalau dia dokternya itu kehormatan, dokter honoris causa. Nah, D kecil, R gede, titik. Kalau di Jerman, honoris causa dokter itu paling stop. Lebih tinggi dari dokter. Di Indonesia enggak, karena nggak bisa dibeli gitu loh. Itulah. Makanya saya akan beli-membeli yang akhirnya kita robah ya nantinya ya. Ini cerita baru mulai. Pertama, ketika ini Pak Kiai ini datang sama Albara ke tempat saya dan minta untuk saya buka, padahal ini suasana COVID, saya nggak bisa nolak. Bagaimana bisa nolak? Saya pernah dianugerahi sama Pak Kiai ini gelar Sunan Seni Rupa. Coba ini dah. Albara ini membawa patung hadiah buat saya. Lantas Pak Kiai ini langsung keluarkan 2 kanvas melukis. Saya diikut menaruh garis gitu. Wah, tanda tangan ini bersama dihadiahkan untuk hadiah museum. Dan ini kita bawa. Oke lah, jadi pada waktu itu akhirnya saya dia kan. Jadi sekarang Pak, sejak waktu itu kita mempunyai konsep lain tentang akuisisi seni rupa, ya toh? Tidak ada jual beli. Karena menurut saya jual beli itu tetap derajatnya lebih rendah. Seni itu dikasih harga itu menurut saya menurunkan derajat. Jadi adanya hadiah menghadiahi, begitulah. Nah, itu lebih bermartabat, lebih terhormat, lebih berkebudayaan dan lebih manusiawi, gitu kan? Dan ya, apalagi ketika saya tanya tadi sudah diomongkan, ini pamerannya siapa? Oh, ini dari kelompok 5 kita ini. Nah, sampai sekarang kan orang kalau asosiasi kelompok 5, itu kan kelompok 5 tahun 1935. Ini ya saudari, kita masih tahu tahun Mike masih tahu. Nah, Avandi, Hendra, Sudarso, Barli dan
Waki. Betul. Nah ini kelompok 5-nya. Nanti mana yang akan setara Pak Pandi, setara Waki. Begitulah. Jadi Tapi dengan cara eksperimen ala kadarnya kayaknya Tapi yang paling ujung ini nanti bisa setara Ahmad Sadali loh. sehingga konotasi dalam sejarah seni rupa dengan kelompok 5 yang pada waktu ini juga ada di dalam museum kita sendiri itu berubah ke seniman 5 ini gitu loh. Nah kalau itu memang bisa luar biasa. Dan saya kan akhir tahun ini selalu menggembar-gemborkan seni rupa masuk desa. Inilah ciri khasnya yang saya maksud seni rupa masuk kampung gitu loh. Karena ini timing yang paling bagus. Zaman COVID ini sebenarnya kita tidak butuh infrastruktur yang mega gede, bangunan yang gede-gede di mana-mana di kota besar. Pameran juga dibatasi yang boleh lihat cuma orang 25 atau 40. Betul. Betul. Masyarakat tersebut menyenikan masyarakat. Makanya saya tadi sudah bilang, saya bilang begini, menyerupakan desa. Wah, lebih spesifik lagi ya toh. Tidak olahraga aja, Bung. Jadi saya tuh ngomong kemarin wali kota Indonesia Pak Blau baru. Nah, memang 2 nama Blang. Pada apa? Lu nggak apa-apa. Pak dokter, jangan takut. Nanti kalau Pak dokter kena, kita semua kena. Saya pertama yang pasang badan. Jadi Pak Kancani. Malah kundang. Minggu pertama 2 minggu sudah mengunjungi wahana museum. Iya luar biasa kan. Betul. Makanya, Kamu waktu MC-nya Wati kan pakai daster. Saya juga saya sebenarnya daster tapi pakai cadar saya sebenarnya. Dan pada waktu itu kita para komunitas kebudayaan, seni kebudayaan yang biasanya ini anak-anak terlantarkan di Malang itu diakomodasi pertemuan pertama gitu kan di sana. Ya toh. Saya selalu bilang, Pak, pemerataan itu tidak hanya pemerataan dalam hal ekonomi, pendidikan, tapi seni budaya. Dan itu jangan menunggu sampai orang jadi sejahtera, jadi kaya, harus dari awal. Sehingga manusia ini akhirnya jadi manusia utuh. Ini loh. Kau gak bisa saya panggil. Dilaporkan mati. Oh enggak, Pak, nanti saya ikut pokoknya, Pak. Saya di depan, saya waduh saya. Jadi saya ini kan memang dokter asalnya, walaupun sekarang perhatiannya tentu lebih banyak titik beratnya ke seni rupa, tapi dokternya saya kan tidak bisa lupa. Betul, ini adalah dokter yang lali nyuntik. Nah, tapi saya mengikuti perkembangan dan perkembangan yang terakhir apa yang dikatakan? Apakah itu? Apa yang membuat manusia itu sehat sehingga bisa hidup sampai tua, yaitu orang bilang olahraga, orang bilang Ini lari-lari terus pada tadi. keliru. Cuma. Iya betul. Abang itu lari tapi lari dari kenyataan, Pak. Nanti saya ceritakan kenapa itu keliru, gitu ya. Saya buktikan. Betul Pak, betul Pak. Nah, orang bilang makanan, keliru. Betul. Gitu loh. Lantas orang bilang makan obat yang gini-gini, Keliru. Tidur yang banyak, istirahatnya banyak, Keliru. Tolong diulangi, yang keliru nanti bareng. Keliru ya, Pak. Cek kesehatan teratur, hanya buang duit. Keliru. Jadi ternyata apa? Apakah? Sosialisasi dan bergembira seperti hari ini. Tepuk tangan. MC. Jadi apa yang ini para seni lakukan? Wah itu memang sudah betul-betul mengena. Ya, harus lebih. Belakang ini Kocer melakukan terus seperti itu, mana Bung Kocer. Wah, dia ketawa aktif terus sama Iya. pokoknya pada saat nyanyi.
Video pendeknya pada Iya. saya korban hidup loh ini. Loh, ini wartawan yang nggak mau dipensiunkan ya ini. Atas itu jadi ini ngalor ngidul ya, orang ngerti deh. Lu gak apa-apa Pak. Justru seni dan sehat itu adalah ngalor ngidul. Gak bisa dikomando. Gak bisa. Lanjut. Lanjut. Kalau orang yang takut komando gak cocok. Cocok. Nih. Oh, langsung dipanggil malaikat. Malaikat Yakob. Dan gini lah, temanya Ya. juga menarik buat saya. Sangat Pak. Temanya hidup. Ya toh, walaupun itu langsung saya koreksi, wah kita ini apa ini relevan, wong kita ini bukan setengah mati gitu. Tapi kemudian saya renungkan kembali gitu loh. Iya. Jadi saya ini kan Akan Nasrullah ya Pak ya? saya itu kan sering introspeksi. Harus Pak. Tentu yang kita katakan sekarang itu benar di kemudian hari. Betul Pak. Dulu itu yang kita katakan dulu atau pikiran kita dulu benar. Nah, itu kan kebenaran itu kan tidak satu. Kebenaran itu kan banyak. Yang dilihat tergantung dilihat dari konteksnya. Yes. Ya toh? Jadi nggak ada kebenaran absolut itu nonsens. Betul. Tolong Albara gelas lagi gelas. Yes. Ada karena ada apa? Ada mati. Kalau ada mati nggak ada hidup gitu ya. Yes, Dan betul. hidup itu memang kita dikasih kesempatan hidup sekali ya. Itu Iya. satu. Tapi sekarang pertanyaan tentang hidup itu banyak. Betul. Apa itu hidup? Bagaimana kita harus hidup? Siapa yang memberi kita hidup? Apa yang harus berhak mengatur hidup kita? Ya. Dan termasuk juga Apakah itu? siapa yang berhak cerita tentang hidup? Iya itulah. Nah, sekarang saya sepikir-pikir, ya yang paling berhak cerita tentang hidup ya uang jadi hidupnya paling suwe lah, ya tak? Iya. Pada sini nih, siapa jadi hidupnya udah suwe paku ya? Ayo, kocil, situ biro. Itulas. Ini tanggal 5 April itu saya 82 tahun. Ayo. Siapa yang 80 lebih? 82 lebih. Ya, Albara. jadi saya ini kalau saya beranggapan yang paling berhak ngomong tentang hidup saya Betul. kan keliru dalam forum ini. Betul. Gitu ya. Semua itu kan relatif. Kita berbicara dalam forum apa? Sepakat. Ya, toh. Dan saya ini sudah 5 April 82 tahun. Betul. Saya 82 tahun itu kan cukup lama ke bumi ini Yes. dan masih belum dikebumikan gitu loh. Aduh. Ini adalah tentunya berkah dari yang ngasih hidup. Amin. Apa itu? Apakah kuasa? Apakah? Kuasa. Karena kenapa? Pikirannya dia duit kuasa dia bisa mengatur hidup wong liya gitu loh. Oh. Nah, tapi ternyata kok ya meleset. Karena Allah cek. Wah, nggak usah nyebut Gusti Allah lah. Gusti Allah itu udah perlu manusia. Kalah mbak. Is cilik banget kok COVID. Ironis, Teknologi kita mau planet Mars. Iya. Mungkin yang canggih-canggih, itu yang nggak tampak aja. Kalau kita ngomong itu, wah yang paling maha kuasa itu Tuhan Allah. Kita nggak usah ke sana, wong Tuhan Allah butuh awet dewi. Betul. Nek COVID butuh awet dewi itu bisa berkembang biak gitu lah. Jadi beginilah. Menurut saya adalah statement yang masuk akal Hah? dan akal yang masuk. Dan saya bilang sekarang hidup itu apa? Ya toh, hidup itu udah ada hidup ya ada mati kan. Jadi segalanya kan relatif. Jadi segalanya ini kan ilusi. Abstrak. Jadi lukisan abstrak itu sangat erat hubungannya dengan hidup, gitu kan? Nah, makanya saya tadi sudah lihat, wah kok oke lukisan abstrak ya? Jadi
ternyata tidak usah jadi setua saya untuk bisa memahami ini. Seniman nom-nom ini juga sudah tahu tentang makna hidup. Itu ilusi, itu abstrak. Yang ingin kita capai. Nah, mudah-mudahan omongan pendek ini bisa menginspirasi para seniman untuk bikin lukisan abstrak yang lebih bagus gitu loh ya. Nah, ngono, wah, seneng. Wah. Messi berhasil. Wah, rada bahaya ini. Sesuk aku yakin pertengahan tahun abstrak kabeh. Sudah, wis tak prestasi. Pameran abstrak baru Pak, kok kuratore ono proyek luwih gede meneh. Iya. Gitu. Jadi kita tertunda. Dia gawe abstrak. Pak Dokter mau tanya, itu lukisan abstrak, kan abstrak bentuknya, tiba-tiba muncul keris itu gimana? Ini kan yang sepertinya di atas itu. Jadi ini manusia abstrak. Ya toh? Pak keris ini COVID. Mudah-mudahan ini menginspirasi karya-karya yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Diberi kesempatan. Ini karena ngomong seperti ini tidak bisa di semua forum. Ini forum seperti ini. Forum bebas dan benar-benar ini real demokrasi. Oleh ngawur. Hidup anak seni. Hidup seniman. Kelompok 5 dan pameran hidup satu. Kita hidupnya satu, dari maknanya banyak. Dengan mengucapkan kepada Tuhan Maha Esa, kita buka pameran ini dengan resmi. Oke, pegang dulu Pak Dokter. Dari tukang. Iya. Ada tukang ini sampai gendel kayak bayaran. Kayu entah piro, badine piro, wis. Diskonnya piro? Iya. Dukai piro, dukai piro. Kabeh perlu perhitungan. Nah, iki harga pandemi karo harga bomber beda. Oke. Ini pemberian kenangan dulu ya. Oke, silakan panitia untuk menyiapkan kenangan. Jadi akan mendapat kenangan, Pak. Ini Pak Dokter dulu ya, Pak Dokter kecil. Wah, ini yang paling saya nanti-nanti. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Allah. Orang ini kan kudu jujur toh. Betul, harus Pak. Yang paling penting itu jujur Betul. sendiri. Betul. Oh, saya itu MC laris karena jujur apa? Ini karyanya 3 dimensi banget ya. Luar biasa. Ini sungguh sangat 3D. Tolong diposting. Dan ini cat semua. Ini cat. Ini gawe sugih pabrik cat. Ya toh, aduh. Terima kasih. Ini senimannya. Nah, ini silakan jelaskan senimannya. Jelaskan ini apa ini? Iya. Gimana caranya? Silakan. Tolong foto-foto diaktifkan langsung diposting saja. Silakan. Pengenalan saja bahwa ini semuanya Mic-nya dekatkan, Mas. cat minyak. Sekaligus Bukan daun ya? bukan. Bukan plastik ya, Mas? Oh, bukan. Nggak boleh megang. Wah, Oh, nggak boleh bukan. Plastik bukan, Mas? Minyak itu. cat minyak. Karena saya sebelumnya sempat menunjukkan foto atau video dari karya ini, cuman asumsi yang saya terima itu saya lebih dituduh hanya menempelkan lembaran daun yang kemudian dicat. Padahal sebelumnya ya sudah bersusah payah untuk meletakkan tumpukan-tumpukan cat itu untuk membentuk tekstur daun secara plastis di sini. Nah, ini saya komen saya ya. Iya. Saya boleh ya komen lain? Boleh. Saya impresi saya tentang lukisan ini ketika saya lihat pertama kali, ini lukisan abstrak. Jadi cocok dengan makna hidup. Tepuk tangan. Acungan jempol buat Anda. Jempolnya mana jempolnya? Ini jempolnya di atas. Good. Terima kasih banyak. Memperkaya Hadi Museum. Inilah cara mengakuisisi dengan penuh martabat dan penghormatan dan kebudayaan. Cara baru. Dicek tanda tangannya Pak.
Oh, enggak perlu. Enggak perlu tanda tangan itu kamu masih orla. Betul, ya beginilah sebenarnya walaupun beliau Pak Dokter ini diamankan dulu ya. Terima kasih. Dan ini Pak Dokter Mike ini akan mendapatkan ini religius ini. Oh, ini patung ya. Ini jelaskan sedikit tulisan apa atau apa ini? Ini saya buat salam, tulisannya itu salam mim salam. Salum. Untuk perkenalan dengan Pak Mika sendiri dan teman-teman semuanya. Pak Mike. Ini dari batu andesit yang saya pahat. Andesit. Ya? Andesit. Nah, sebenarnya Volcano Megalithicum. Oh iya. Volcano Megalithicum. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Dan saya pertama kali melihat karya-karya Nugroho itu memberikan satu sensasi menurut saya. Karena bagaimana mungkin batu biasa menurut kebanyakan masyarakat ya. Karena batu andesit itu kan sebenarnya juga batu biasa, bukan batu mulia maksudnya. Nah, itu bisa begini mulia ya sekarang. Nah, itu kalau nggak jasanya para seniman, para pematung ya nggak ada gitu. Jadi penulis menggosoknya jadi indah. Kolektor membuatnya jadi mahal. Simbiosis. Bukan kolektor tulen. MC sebut dong. Itu membuat. Oke, terima kasih Nugroho sudah memberikan kenang-kenangan yang indah sekali. Ya, sudah selesai hadiahnya untuk. Saya yakin direktur museum tidak kuat membayar saya. Loh, saya gini-gini mahal, Pak. Iya. Terhormat, ini akan saya berikan kenang-kenangan patung karya alam. Ini tidak. Ini Bung ya, ini sudah ada sejak zaman Majapahit ya. Loh, ini di tangan seniman bersihkan kasih pustek goneng waduh. Oh, iki. Aku yakin Pak waduh. Wow. Serius. Siapa senimannya? Aku yakin Alvara nggak akan mampu membuat seperti ini. Aku yakin 1000 tahun sekali akan terjadi semacam ini. Tidak akan pernah terjadi semacam ini. Akan saya berikan untuk direktur spesial untuk direktur para seni, Pak. Karena pertama kali direktur para seniman mengadakan pameran, kebetulan saya terlibat pameran di sini juga. Walaupun karya saya belum dipulangkan. Loh, kenapa kamu sekarang nggak dilibatkan? Ada apa? Nggak tahu, mungkin karena ampun kok wong desa, wong otodidak kok laris, ya toh? Akhirnya kok MC, yuk Mary, aku sih wong akademisi kok malah angel, kita sugih ning susah. Nah, akhirnya Alvara, wes kowe rasa mikir duit, sing mikir ben kanca-kancamu, ngono. Kowe tak nek hadiah iki engko dine pustek. Go neng hadiah. Iya. Ya, sukses ya Alvara ya. Nanti tolong kasih pustek di posting di IG hashtag saya. Ya. Dan hashtag OHD Museum. Nanti yang ngasih nilai Pak Odi. Iya. Oke, silakan Bu. Nanti jempolnya nih mau. Oke, sekarang acara pembukaan Pak Ade silakan membuka pintu yang akan diikuti Bapak Mike dan 5 seniman untuk melihat-lihat karya dan akan diikuti pertama wartawan Pak Kucil, Pak silakan masuk ke depan. Ya, wartawan. Dan dari wartawan ada 10 tadi silakan masuk semua. Dari UIN juga ada wartawannya. Dari Metro TV, dari Metro TV. Mana? Dari masalah majalah Auto tidak Sri Krisna silakan. Dari UIN perwakilan dari UIN silakan mendampingi. Silakan. Secara teknis gimana? Ya kayak Awalnya kan Ya silakan para pengunjung. Kita nggak usah jaga jarak, nggak usah takut-takut. Hidup dan pasti kita dua. ya kita kalau khusus apa namanya kaligrafi saya pakai hat, tapi kalau yang abstrak atau apa langsung. Ini dari satu blok. Iya, itu baru. Utuh sehingga jadi ini begitu. Iya. Jadi Kalau ini ini konsepnya mengurangi bahan. mengurangi bahan ya. Jadi tidak
tidak ada tempelan. Full alat Gerindra. Berbagai ukuran atau satu? Ya kita sekaligus membuat peso-pesonya sendiri. Oh, Pesonya makan banyak ya? Iya, tapi kita modif buat sendiri Pak. Buat lubang untuk ini kan kadang nggak nyampe. Nah itu kita modif sendiri. Nah, ini kalau untuk pelaksanaannya ya, misalnya pelaksanaannya kita terus gitu misalnya, itu makan waktu berapa lama? Kalau saya kan kerja sendiri Pak, itu Ya. bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan. kayak karya gini. Pernah karya terbesar sebesar apa? 1,20 meter, tapi sekarang di Kemendikbud, Kementerian Kebudayaan. Mikro. 1 meter. Utuh. Utuh. Posternya juga utuh. Enggak, komposisinya terpisah. Oh, ini utuh ya? Ini utuh. Ini udah bisa. Iya. Ini busanya apa kayu? Ini kayu. Ini terlalu Pak. Ini aku terus terang ya. Kayak anu. Boleh terus terang. Lagi ngaco ya. Ya Pak, ngaco toh? Ngaco dengan Nggak sesuai dengan suatu ruang seni yang begitu original, desa, budayaan Tangge. maksudnya sama. Ini nggak bisa. Nah ini kan murah kok, ini buat apa uang dibuang ke sini gitu loh. Kalau dibuang ke lainnya. Mengerti gitu. Hanya cetok gitu. Ya. Itu kan artinya yang kita perlu perhatikan dalam jangka panjang. Ada saya ngorek ya betul panjang. Konservasinya bagaimana? Kalau sampai ada kerusakan, perlu restorasi bagaimana? Lu gampang Pak. Ini bisa dijahit Pak kan? Oh, bisa dijahit? Iya. Oh ya? Kalau ini misalnya pecah, kalau copot, ini bisa dijahit terus Oh ya? dicat lagi. Oke. Jadi kayak patah kaki itu bisa disambung. Kadang sekarang ini kan konservasi yang ada itu kan mereka itu konservatornya itu kan belajarnya semua itu kan tentang karya-karya konvensional, lukisan, ya toh? Tapi karya kontemporer di mana mereka menggunakan medium yang kadang-kadang nggak ada orang tahu, karena mediumnya segala dipakai. Konservatornya juga tahu, dan di situ kesulitan mereka nanti kalau berasasi. Oh, ini paling gampang malahan Pak. Kalau ini kotor, kita bisa angkat satu persatu ini, kepingan ini, dicuci lagi, terus dipakai Makanya lagi. menurut saya yang penting sekali dalam karya-karya kontemporer itu deskripsi tentang medium, persisnya medium apa yang dipakai. Gitu, sehingga nanti kalau kan nggak tahu, kan saya belum tentu senimannya tahu di mana kok. Si konservatornya harus tahu apa setidaknya ada ide medium apa yang dia dipakai gitu loh. Itu Biasanya kan sumir itu. Di kapsitnya itu kan sumir sekali. Ya cuma mix media. Nah, mixnya itu apa? Mixnya sekarang sudah masuk kok. ya seharusnya itu Mr. Mi. Hah? Baik. Alah. Baik ya. Gitu. Apalagi Sunan Kuning. Itu lebih rame. Itu lebih rame itu. Ada itu di atas semuanya. Aduh. Yo, gitu kan? Imut. Ini yang baru jadi kaligrafer sekarang. Katanya kaligrafi. Iya. Katanya orang religius tuh mau mati biasanya. Benar. Ya, benar. Karena dia mulai mendalami situ kan. Iya. Persiapan kembali. Persiapan kembali supaya jadi deposito kan. Jadi karena dia saya tahu dia semuanya kan Mengarah ke religius sekarang. nah, Persiapan kembali. Tapi religius pun ada kalkulasinya.
Walaupun bahasanya nyumbang. Sekarang itu saya hapuskan kan. Jangan. Ya toh. Adanya cuma sumbang menyumbang. Bermartabat. Nah, itu bermartabat, itu berakhlak. Ya, tidak merendahkan karya sendiri. Saya menyumbang karya, situnya nyumbang uang. Belum tentu uangnya deh, karyanya seimbang. Jadi tidak ada timbang menimbang. Tidak ada timbang menimbang. Adanya gengsi. Wani minta ini gengsi. Adanya apa? Toleransi. Iya. Mulia nih loh. Jadi kamu tuh pakai istilah itu yang mulia, yang positif thinking. Nanti juga mendekati. Ini loh ada, ini nggak bisa ini orang komen ini, pameran yang para ini terus kan bisa ini, kan bebas. Iya, nah ini benar-benar seni rupa kerakyatan. Jadi dia paling cocok dengan Pancasila, tau nggak? Kerakyatan kan? Makanya 5 kelompoknya. Setuju banget ya udah. Jadi Bapak ini tidak banyak ngomong, tapi pikirannya panjang. Yang kita keluar dari sini meningkat. Nah ini saya udah bilang Albarah, ini itu seharusnya jadi simbol Garuda Indonesia. Jadi tawarkan kepada Dirut Garuda Indonesia. Kamu cari aja linknya kemana. Nah, ini karena bagus. Harus dibesarkan, tidak hanya seperti ini. Ini karya apa? Oh, kelas museum. Bukan, ini seorang kelas museum tok. Kelas negara. Simbol negara itu Garuda. Dan dunia. Ini sudah mengurus. Sudah propos. Bagus ya. Karena banyaknya politikus. Main museum-museum itu kan ada keterbatasan. Oh, Ustaz Robek kan ya ini dong Ustaz Robek. Ini benmaknya Ustaz. Ben. Ya guys. Guys ini selalu ngadep. Kuat, kuat dan prinsipil, ya tidak pimplan. Kadang-kadang roboh. Roboh sisa. Robohnya suka-suka gitu. Inilah seni rupa sesungguhnya dari hati. Lembaran sini, bawa ke sini. Yang tadi sudah di sini, kita tinggal nambahin. Tapi ada yang tak angkat sedikit, tak susupkan ke sana. Oh, tapi semi kering. Iya, kondisi sebelum maksimal kering. Terus baru dibusir. Ini cat semua sama satu warna atau ini asli warna yang ditumpang? berbagai warna. Ini hanya warna yang terluar. Tadinya berbagai warna. Karena untuk ketebalan itu kan dari beberapa lapis yang terdiri dari beberapa warna. Oke, pameran kelompok hidup ini menginspirasi kita tentang persoalan manusia yang terkait dengan hal-hal yang hidup di sekitar para pelukis terutama. Kalau misalnya kita mengaitkan dengan karya-karya mereka, rata-rata menguji kembali respon manusia terhadap alam maupun persoalan-persoalan yang menimpanya. Kali ini kita berada di satu situasi pandemi COVID-19 menyebabkan
para pelukis juga melakukan kontekstualisasi selain tentu aja dengan isu-isu politik, sosial, dan budaya yang ada di negeri ini. Nah, apapun yang dilakukan oleh seniman ini terpola pada satu ritme hidup yang menyatakan bahwa kehidupan itu sendiri tidak pernah berhenti atas masalah. Oleh sebab itu, yang namanya orang hidup tentu banyak masalah. Nah, kalau sudah demikian, pilihannya adalah bagaimana memanfaatkan hidup yang sangat singkat ini. Jadi itu intinya dari pameran kelompok hidup yang digelar di Pakar Parak Seni Yogyakarta kali ini. Untuk secara visualnya? Secara visual rata-rata secara ada yang berbentuk figuratif ya, dan kemudian juga ada yang abstrak dan ada yang sifatnya ilusif, ada juga tekstur nyata yang ada di mereka. Karya Ahmad Sobirin adalah salah satunya yang mengekspos tentang karya-karya yang sifatnya bertekstur nyata, sedangkan yang lain bisa dilihat di karya Albara yang terkait dengan isu-isu kontekstualisasi politik di negeri ini yang kemarin juga sedang bergulir, terutama tentang lambang negara kita yang ingin diubah dari Pancasila menjadi Trisila, seperti itu. Dan yang selebihnya adalah isu-isu budaya seperti yang ada di belakang saya ini, karya Robert Nasrullah. Dan tentu aja juga ada yang terkait dengan isu-isu religiusitas yang terdapat di karya Nugroho berupa patung-patung yang sifatnya kaligrafis, dan juga karya seni kontemporer dengan menggunakan material-material fiberglass dengan simbol-simbol keseharian karya Purwanto ya. Nah, itu sebagian karya yang bisa kita nikmati. Dengan demikian, pameran ini menyuguhkan kesan dan berita tentang bagaimana kita hidup di masa pandemi sekarang. Ya, makasih Pak Fidel. Sama-sama. Nah, gini. Hanya berbanyak. Ampun pokoknya, kalau nggak. Ya. Ayo. Ini karya fenomena. Good ini. This is zaman now. Artis kecuali Albara mungkin ya. Tapi saya bilang sudah menunjukkan suatu perkembangan yang positif gitu begitu. Jadi apa itu? Patokannya apa? Patokannya karya seni itu kan sebenarnya seni itu tidak bisa lepas dari rasa. Dan seni itu kan adalah sejarah bilang kan jiwa ketok, jiwanya seniman. Jadi seni itu adalah yang paling jujur karena dia menggambarkan dirinya seniman. Kalau tidak berarti dia berpura-pura, nyontek dan sebagainya, itu bukan seni, gitu kan? Nah, di sini kita bisa merasakan itu. Berarti ini sudah karya seni, ini bukan just sekedar kerajinan, tapi sudah karya seni yang utuh. Itu yang paling penting. Nanti selanjutnya dikembangkan aja, ya. Tapi kan sering sekali dalam perjalanan itu ada godaan-godaan, terutama sering yang godaan itu godaan uang. Kalau sukses akhirnya, wah lupa, jadi sangat produktif, mengulang dan sebagainya. Tapi justru dalam keadaan COVID ini kesempatan itu udah ada, masanya mati kok. Jadi nggak mungkin orang mau ngulang-ngulang yang mau dijual sama. Jadi orang akan justru lebih meningkatkan menjadi. Jadi setiap ada suasana yang negatif seperti sekarang COVID itu selalu ada lubang-lubang positif buat kita, asal kita bisa memasukin lubang-lubang positif itu. Lebih kreatif. Ya. Ya, makasih Pak Wadi. Ya, pameran ini diselenggarakan oleh kelompok hidup dengan 5 perupa. Jadi kita memilih tajuk hidup sebagai ekspresi kita sebagai perupa, di mana selalu bersinggungan dengan banyak interaksi dan dinamika kehidupan.
sebagai perupa kita selalu butuh ide-ide segar yang sebagian besar dari kehidupan yang kita jalani. Dan ditambah lagi dengan keadaan sekarang ini, adanya COVID-19 membuat kita serba terbatas, tidak bebas seperti kemarin-kemarin, terutama dalam mengapresiasi dan mengekspresikan karya-karya seni. Tetapi ketidakbebasan dan keterbatasan itu kemudian mengantarkan kita kepada gerak dan pola hidup sederhana. Dan sesungguhnya dalam kesederhanaan itulah kita bisa menggali makna kehidupan yang sesungguhnya, di mana dalam keadaan yang sangat prihatin ini kita termotivasi untuk saling berbagi, saling tolong-menolong, saling menyapa, saling memberi nasihat untuk menjalankan pola 3M standar COVID-19. Itu kemudian menjadi sebagai kepedulian kita terhadap semuanya agar kehidupan senantiasa terus berjalan. Dan pameran ini kemudian menjadi wadah apresiasi dan silaturahmi bagi kita perupa, di mana dengan keadaan sekarang ini sesungguhnya kegiatan-kegiatan kesenian tidak ramai atau tidak gembira seperti tahun-tahun kemarin. Semoga dengan kegiatan ini, dengan karya-karya yang hadir di sini, kemudian tetap menumbuhkan semangat bagi kita, walau bagaimanapun keadaan yang menimpa negeri kita tetap semangat dalam berkarya untuk menghidupkan diri kita sendiri dengan karya-karya seni yang biasa kita ekspresikan. Ya. Untuk teman-teman ada pesan nggak Pak perupa di luar sana selain kelompok ini? Jadi sesungguhnya sampai sekarang kita masih mencari pola bahwa di era COVID-19 ini banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman, gerakan melukis bersama, ya, pameran dengan medsos, tapi kita dengan memberanikan diri sekarang ini berpameran secara live, tentunya tetap dengan memakai standar COVID-19, sehingga dengan ini kita bisa menyemangati semuanya bahwa bagaimanapun keadaannya itu tidak membatasi kita untuk berekspresi, untuk berkarya. Justru dengan adanya himpitan-himpitan, keterbatasan dan keprihatinan ini akan menggesek ide gagasan kita untuk menghidupkan semuanya. Jadi pesan-pesan kita kepada adik-adik kita juga banyak yang hadir di santri, mahasiswa, mahasiswi, ada juga masyarakat yang hadir di tempat ini termotivasi dengan kegiatan ini, walau bagaimanapun kehidupan yang kita jalani sangat sulit, sebagai apapun dia, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pendidik, untuk terus berkreativitas, berkarya untuk kebaikan, untuk kehidupan semuanya. Ya, terima kasih Pak. Ya.